seekor jantan dikatakan layak sebagai calon bibit untuk mengawini betina kalau syaratnya dari segi umur minimal 3 tahun. Oh, harus 3 tahun ya 3 kalau tahun. jantan. Tapi biasanya kenyataan di lapangan 2 tahun. Ya. Ya, kalau 1 tahun jangan dulu, masih dewasa kelamin belum dewasa tubuh. Bagaimana kita mengetahui siklus reproduksi? Setelah dia beranak Di bulan Juli. Setelah beranak di bulan Juli, kan kalau masa penyapihan itu masa menyusui itu kan kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Yep. Nah, di sini ada masa penyapihan penyapihan. ya. Jadi setelah dia beranak 5-6 bulan ini menyusui. Yap. Tetapi ini ya rahasianya ini rahasianya supaya harus simak supaya setiap bulan Juli dia melahirkan. Oh, setiap bulan Juli. Iya, setiap bulan. Halo kawan baper, bertemu lagi dalam Baper Podcast di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Omong Pertanian dan Peternakan. Hari ini tema kita adalah dengan kalender kawin, sapi beranak setiap tahun. Dan narasumber kita kali ini tidak kalah menariknya, yaitu Bapak Menix Edwan Manafe, SPT MSI, merupakan salah satu widya iswara di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Halo Pak Menix, apa kabar? Baik, luar biasa hari ini, semangat ya. Semangat ya untuk memberikan informasi dan informasi buat kawan baper di seluruh Indonesia. Nah, Pak Menix, kita kan mau berbicara tentang kalender kawin, tentang sapi beranak setiap tahun. Kita tahu bahwa peternakan di Indonesia itu belum terfokus di pembibitan ternak, karena bibit itu kan kita butuh ternak-ternak yang pasti unggul ya, dan benar, mencukupi. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu mengkonsumsi daging sapi yang cukup tinggi, tapi untuk bibit sapi potongnya itu belum tercukupi sama sekali di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Pak Menix terkait tentang pemeliharaan ternak sapi potong, terutama tentang pembibitan sapi potong ini? Iya, baik Bu Fitri, kawan baper, kita akan coba waktu lalu kita coba penggemukan, sekarang kita pembibitan. Karena bagaimanapun untuk sapi yang akan digemukkan berasal dari tujuan pemeliharaan pembibitan. Ya. Jadi kalau bicara tentang pembibitan berarti ada indukan, ada pejantan tangguh atau pejantan pemacek, kemudian ada induk betina yang secara kriteria harus memenuhi syarat-syarat teknis. Nah, sementara kalau kita lihat secara sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh petani peternak biasanya masih cenderung, sekali lagi saya berulang kali menyampaikan bahwa masih ekstensif bahkan tradisional. Artinya terkadang pejantan betina tidak terseleksi di satu tempat, misalkan di padang pengembalaan mereka hanya yang penting ada jantan ada betina. Nah, cenderung seperti itu, sehingga dengan indukan seperti itu, dengan cara pemeliharaan yang mungkin pakannya hanya dengan mengandalkan rumput di padang, kan kualitasnya rendah, bahkan tidak pernah diberikan pakan konsentrat. Itu kan sangat berpengaruh terhadap bakalan, berpengaruh terhadap calon pejantan dan calon induk yang akan dipelihara untuk menghasilkan anak dengan bobot badan yang tinggi. Nah, dengan kondisi ini tentu kita diskusi untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, sehingga perlu perhatian khusus karena memang ada nilai plus minus. Kalau misalnya kita digembalakan ya akan mudah, tapi pemeliharaan mudah karena kita lepas saja. Dia cari makan sendiri. Dibanding misalkan kita pembibitan tapi kita kandangkan, itu kan kita harus siapkan pakan dan lain sebagainya. Siapkan kandang gitu ya. Nah, sementara misalkan peternak kita kan mereka artinya mereka punya aktivitas itu tidak hanya urus ternak, kan urus kebun juga, urus sawah dan lain sebagainya, sehingga lebih cenderung mereka yang penting biar dilepas, ya penting sapi beranak. Tapi untuk saat ini kita akan coba fokus untuk bagaimana dengan kalender ini membuat para peternak teredukasi untuk mengatur istilahnya siklus perkawinan. Siklus reproduksi, sehingga sistem perkawinannya ditata dengan baik. Walaupun dilepas di padang pengembalaan, no problem, begitu Bu Fitri. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang perkawinan ternak yang mau dikawinkan, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri dari sapi jantan maupun sapi betina itu bisa dijadikan sebagai bibit dan dapat dikawinkan? Pasti ada dong ciri-cirinya Pak Menix. Baik, jadi untuk syarat syarat dikatakan layak istilah ini uji kelayakan nih, seekor pejantan sebagai pejantan unggul atau pejantan tangguh atau pejantan pemacek punya syarat. Itu syaratnya tidak kita hanya sekedar bicara,
tapi itu sudah ada SNI-nya. Oh, sudah ada SNI-nya. SNI-nya. SNI-nya pertama itu tahun 2008. 2008. Kemudian direvisi lagi 2017. Revisi lagi 2020 yang terakhir ya. Nah, karena itu harus memenuhi persyaratan umum ya, persyaratan umum. Contohnya misalkan dari segi performance, bentuk tubuhnya, kepalanya, matanya, ini sama tanduknya. Ya, untuk jantan dan betina sama ya? Jantan dan betina secara umum sama. Kemudian contoh warna bulu. Kalau misalnya kita contoh untuk sapi Bali, ya kalau misalkan jantan itu kan warna hitam. Nah, kalau ada yang warna yang lain itu kan tidak lagi secara syarat umum tidak terpenuhi. Kemudian syarat umum, kemudian ada syarat kualitatif, syarat kuantitatif. Nah, seringkali apa nih kualitatif dan kuantitatif? Kalau kualitatif kan kita bisa deskripsikan ya dari tetuanya, mungkin ini secara performanya bagus dan lain sebagainya. Kemudian contoh kayak pejantan punya libido yang tinggi, bisa mengawini betina. Betina pun juga bisa punya sifat mengasuh anaknya, menyusui anaknya. Karena ada betina yang dia hanya melahirkan tapi nggak mau mengurus anaknya. Ada yang terjadi seperti itu dan saya punya pengalaman ada seekor betina yang sudah 2 kali melahirkan anaknya mati. Itu karena sifat menyusuinya, keibuannya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan pas pedetnya mau menyusu pada induknya dia tendang. Itu karena jadi ada sifat tapi itu hanya misalkan 1 di antara 1000, tidak selama seperti itu. Nah, itu yang dikatakan persyaratan secara kualitatif. Nah, tapi ada juga persyaratan secara kuantitatif. Kuantitatif ini artinya kita buktikan dengan angka. Nah, kita sandingkan dengan SNI tahun 2017 ya. Misalkan 2017 seekor jantan dikatakan layak sebagai calon bibit untuk mengawini betina kalau syaratnya dari segi umur minimal 3 tahun. Oh, harus 3 tahun ya? 3 tahun. Tapi biasanya kenyataan di lapangan 2 tahun. Ya, kalau 1 tahun jangan dulu, masih dewasa kelamin belum dewasa tubuh. Kualitas spermanya juga belum baik ya? Belum ya. Kemudian dia sampai 2 tahun bahkan sampai 3 tahun. Artinya gigi itu sudah hampir berganti 2 pasang. Nah, ada untuk jantannya. Kemudian secara kuantitatif tadi Bu Fitri itu kan kita harus lakukan pengukuran linear tubuh. Jadi contohnya kan ada pengukuran lingkar dada, kemudian tinggi pundak ini atas sudah tinggi pernah tubuh. kita BOC ya? Iya benar, menyeleksi bibit sapi Bali. Benar. Yang dilakukan. Itu sudah dilakukan di Balai Besar Pelatihan Peternakan waktu awal-awalnya COVID. Nah, dengan pengukuran itu kita akan sandingkan. Jadi misalkan panjang badan untuk seekor pejantan yang layak pada umur 1,5 sampai 2 tahun kurang lebih ya. Itu di SNI-nya itu pada panjang badan itu 115 sampai 125. 115 kelas 1, kelas 3. Kalau 125 sudah masuk kelas 1. Nah, kalau misalkan itu di bawah itu artinya dia tidak bisa masuk dalam calon pejantan. Seperti itu. Nah, kita harus lakukan pengukuran. Jadi demikian pun betina juga. Untuk persyaratan kualitatif dan kuantitatif ini pasti ada di SNI tahun 2020. 2020. Tentang pedoman pembibitan sapi potong. Iya. Nah, berkaitan dengan pembibitan pejantan dan betina tadi ya kan. Pasti ada sistem perkawinannya kan Pak Menix. Sistem perkawinan, sebenarnya sistem perkawinan untuk sapi ini ada berapa macam dan bagaimana sih? Kalau di Indonesia pada umumnya kita kenal hanya 2 sistem perkawinan. 2 saja. Kawin alam, kawin buatan. Kawin alam dan kawin buatan. Bedanya ini apa? Kawin buatan ini kan sering kita bilang IB, inseminasi buatan. Melakukan pelatihan bagi calon inseminator, biasanya petugas Dinas Peternakan. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau kawin alam itu bisa kita lakukan kita lepas di padang, baik itu di kandang kelompok atau di range atau di padang pengembalaan. Dengan perbandingan sapi betina berapa, sapi jantan berapa? Kalau menurut biasanya kalau dulu ada yang bilang 1:10, 20 bahkan 30. Kalau di BPTU sapi Bali kan kalau waktu kita studi banding ke sana ya bisa 20 sampai 30. Satu jantan melayani 20 sampai 30 ekor. Tapi kalau di SNI dia lebih press lagi, mungkin cukup 8 sampai 10 ekor. Artinya supaya benar-benar satu jantan bisa punya keturunan hasil yang lebih baik lagi dengan mutu yang lebih tinggi, 1:10 lah ya, 10 ekor dilepas di padang, di kandang pedok ataupun di range ataupun di padang pengembalaan. Lalu tinggal nanti jantannya yang mengawini betina sesuai dengan siklus reproduksinya, siklus birahinya. Jadi itu dideteksi langsung oleh pejantan. Jadi kita tidak perlu tinggal nanti tiap 2 bulan 3 bulan kita PKB. PKB itu adalah
pemeriksaan kebuntingan. Ya, sudah ada petugas yang punya sertifikat khusus. Nah, jadi dia bisa melakukan PKB, memastikan ternyata misalkan ini dia sudah bunting 2 bulan atau 3 bulan, dipisahkan. Ya, kemudian masukkan lagi betina yang lain untuk tetap dalam perbandingan 1/10 ekor. Seperti itu. Nah, itu untuk kawin alam. Kalau kawin buatannya? Kalau kawin buatan biasanya ini kan peran dari bagaimana kerjasama antara yang punya ternak dengan petugas IB. Nah, kadang-kadang tingkat keberhasilan IB ini kan katanya kan 60%, terkadang kan tidak bisa sampai 100%. Itu salah satu pengalaman kita amati di lapangan. Biasanya penentuan puncak birahi itu yang terkadang meleset. Apakah dia sudah selesai estrus atau pra estrus, itu yang pada akhirnya membuat kalau petugas IB sudah melakukan IB, kan dia tinggal melakukan. Persoalannya walaupun deteksinya ada terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Nah, itu kadang-kadang menjadi persoalan begitu. Sehingga ini yang melakukan adalah manusia, yang mendeteksi adalah manusia, bukan hewannya sendiri ya. Walaupun ciri-ciri IB jelas tapi kadang-kadang kan penyuluh, petugas kan sudah dipanggil ya, dia datang IB. Kalaupun ini pasti dia juga punya pertimbangan. Tapi memang tingkat kebersilannya memang tidak terlalu ini ya. Jangankan manusia ke hewan, manusia ke manusia saja kadang-kadang tidak sinkron ya, kadang-kadang ya Pak Menik ya. Nah, kalau untuk kawin alam dan kawin buatan pasti ada masa-masa atau waktu-waktu tertentu. Di bulan berapa sih sebenarnya kawin alam atau kawin buatan itu yang paling optimal untuk menghasilkan bibit atau anakan yang baik? Baik, jadi kalau kita lihat skop mungkin saya sebenarnya cenderung di daerah Indonesia Timur karena kita misalkan NTT, Sulawesi, apalagi kita kan wilayah kerjakan sampai di Sulawesi juga, NTB, termasuk Bali dan tempat-tempat yang lain, termasuk Ambon, Maluku Utara, ini kan luar biasa balai besar dengan wilayah kerjanya. Kecenderungan itu sapi ini kawin di musim dingin. Di musim dingin. Di musim penghujan. Nah, itu biasanya kan mulai start Desember, Januari, Februari, Maret, kurang lebih 4 bulan itu karena musim dingin itu mereka biasanya kawin. Kemudian sapi itu kawin kalau diamati mereka biasa kawin di subuh jam 4, pagi, 5 sampai jam 6. Sehingga kadang kalau kita mau cek apa dia sudah kawin atau belum, memang ada yang bisa kita lihat, tapi lebih cenderung mereka kawin di dini hari, persentase terbesar. Nah, jadi kalau kawin di bulan Desember sampai Maret, konsekuensinya pasti dia akan lahir Agustus, September, Oktober, November. Nah, itu kalau kita di wilayah timur kan musim puncak panasnya. Nah, itu Bu Fitri itu sangat berpengaruh terhadap bobot lahir anak. Bobot lahir. Iya, karena pada musim triwulan 3 untuk sapi akan mau melahirkan, itu kan pakannya kurang. Kualitas pakan kurang, apalagi di padang pengembalaan. Musim panas itu ya. Iya. Jadi itu akan mempengaruhi air susu yang diproduksi. Nah, kalau air susu yang diproduksi misalkan kurang dari 3 liter per hari, itu berpengaruh terhadap anak. Anaknya nanti akan kurus, anaknya tidak bertumbuh dengan maksimal. Nah, sebenarnya Bu Fitri, kalau dengan kalender kawin ini pun juga kita bisa modifikasi. Memang ada korban waktu beberapa bulan, tapi bagaimana kita atur supaya dia lahirnya pas, misalkan Desember atau Januari, Februari, Maret, pas pakan melimpah, fisik induknya juga fit, pakannya cukup dan sebagainya, itu kan pertumbuhan anaknya kan akan lebih bagus. Itu bisa kita modifikasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita kontrol siklus reproduksinya supaya waktu kawinnya tepat, melahirkannya juga tepat. Anaknya juga punya bobot yang bagus. Berarti dengan demikian kita juga bisa punya keuntungan yang lebih besar kan begitu Bu Fitri. Nah, boleh nggak Pak Menik simulasikan buat kawan baper di seluruh Indonesia nih, gimana sih cara waktu-waktu yang terbaik untuk mengawinkan sapi agar dia bisa beranak setiap tahun? Itu kan tema kita nih saat ini nih. Iya. Ini apa nih Pak Menik? Bu Fitri, ini namanya kalender kawin. Ini namanya kalender kawin. Kalender kawin. Ini untuk ternak sapi. Ternak sapi. Karena kalau ternak kambing beda lagi. Ternak sapi kan lahirnya 9 bulan ya. Mengandungnya 9 bulan. Iya, bunting kurang lebih 9 bulan. Ada lagu yang 9 bulan 10 hari di porong mama. Contoh. Nah, ini sapi dengan manusia hampir-hampir mirip. Bisa dong jadi kalau paham tentang sapi, manusia juga bisa. Oke, ya. Oke, ini Bu Fitri, kita kan coba untuk ini kalender kawin atau kalender reproduksi untuk ternak sapi ruminansia besar. Untuk kita pantau untuk ternak
betina ya. Jadi saya akan jelaskan buat kawan baper dan kita semua dalam bincang-bincang untuk bagaimana memanfaatkan alat peraga ini sederhana. Ini bisa kita taruh di kandang sehingga kita juga punya ada kayak tabel pencatatan. Jadi sebagaimana Menteri Pertanian kita satu data Indonesia ya. Jadi kita juga perlu recording. Lemahnya kita di NTT atau pada umumnya untuk pemeliharaan kalau yang sudah intensif ya dikelola dengan baik, oke lah sudah punya recording. Ya bahkan recording itu sudah di aplikasi juga ya. Tanpa harus dicatat, tinggal masukkan dalam aplikasi. Ya, tapi kalau misalkan tidak ya kita lakukan pencatatan sendiri. Nah, saya coba akan jelaskan untuk bagaimana siklus itu, artinya ternak itu birahi. Birahi ini artinya ternak itu siap untuk dikawini oleh pejantan. Baik itu dengan IB ataupun dengan kawin alam. Mungkin kalau kita cenderung mungkin kita simulasikan kawin alam, lepas aja. Yang penting kasih makan pas kawin dia kawin, tapi kita perlu catat. Nah, kita mulai dari misalkan hari ini tanggal berapa nih Bu Fitri? Hari ini tanggal 10 tanggal berapa ya kira-kira? 4 Oktober. 4 Oktober ya, Oktober. Ini musim panas nih, tapi Oktober. Kupang lagi hujan. Ini luar biasa. Karena Anomali iklim ya, anomali iklim ya. Seperti dulu kalau Oktober panas. ya. Iya. Jadi ternyata ini luar biasa. Jadi kita coba simulasi dengan ini Oktober, ada tanda kawin nih. Oh, ini ada kawin ya. Tulisan kawin kita pasang di 4 Oktober. 4 Oktober kan di sini. Iya. Sekitar situ ya. Iya, sekitar sini 4 Oktober. Kalau misalkan ini kan betina seolah-olah dia birahi nih. Kemudian pejantan yang mendeteksi kita tidak usah ragu. Karena dia ada proestrus atau sebelum birahi puncak itu kan biasanya pejantan sudah mulai ikut. Dia ikut. Tapi kalau misalkan belum puncak biasanya dia masih ini bahasa Kupang bilang mengelak, masih lari-lari begitu. Pasti nggak mau. Tapi pejantan tetap kejar. Namanya sudah pengen kawin ya pasti. Nah, sampai kepada puncaknya berarti betina dengan sendirinya menerima untuk dikawini oleh pejantan tersebut. Jadi contoh kayak kita di Balen kan kita punya ada sekitar 16 ekor betina produktif. Hanya 1 jantan saja. Dari 16 berarti 1 banding 16. Lebih Tapi besar pejantannya benar-benar pejantan tangguh karena sudah menghasilkan sudah 12 atau 15 ekor. Tersertifikasi enggak pejantannya? Bobot badannya sudah kurang lebih 300 sapi Bali. Nah, contoh kita kembali ke sini Bu Fitri ya. Kawinnya tadi di bulan Oktober. 4 Oktober. Nah, di sini coba kita lihat. Ini kan masa kebuntingan kurang lebih 275 280 ya. Jadi kurang lebih 281 hari rata-rata lah. Sehingga kalau kita lihat dari sini artinya nanti pada saat tanggal Juli. 14 14 Juli dia lahir. Beranak lahir. Jadi mudah saja, tinggal kita catat ini dikawinkan, dia lahir. Tapi ada kemungkinan sebelum kita sampai ke sana, misalkan kita kawinkan tanggal 4 Oktober. Nanti kita uji kebuntingan. Karena bisa saja apakah dia sudah berhasil bunting atau belum. Kurang lebih 21 hari siklus birahinya, 18 sampai 24 hari. Kita ambil rata-rata contoh 21. Bahasa rote. 21 hari. Nah, ini ujinya nih kurang lebih 18 sampai 21. Kita uji di sini. Di tanggal 20 ya. 27, 28, 29. Ya, kita uji. Kalau misalkan kita cek lagi di sini, 21 hari kemudian setelah kawin dengan pejantan ya, kawin alam ya. Kalau dia sudah tidak birahi, artinya dia sudah berhasil di sini. Benar. Tapi kalau misalkan saat di sini dia masih birahi, mengeluarkan lendir dan lain sebagainya, berarti dia belum berhasil. Nah, kalau begitu kita bisa pindah ke lendernya. Kita bisa tinggal putar saja. Ternyata kawinnya di sini. Nanti kita uji lagi. Oke. Nah, kita kembali misalkan tetap ternyata dia 4 Oktober ya. Ternyata uji kebuntingan berhasil. Iya, berhasil. Ternyata dia berhasil. Maka dia lahir di bulan Juli. Setelah dia lahir, nah kenapa setiap tahun diharapkan dia bisa melahirkan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita untuk bagaimana kita mengetahui siklus reproduksi. Setelah dia beranak di bulan Juli. Setelah beranak di bulan Juli, kan kalau masa penyapihan itu masa menyusui itu kan kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Nah, di sini ada masa penyapihan ya. Jadi setelah dia beranak 5-6 bulan ini menyusui. Tetapi ini rahasianya supaya setiap bulan Juli dia melahirkan. Setiap bulan Juli. Setiap bulan Juli dia melahirkan. Kalau siklus ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita melahirkan di sini. Sebelum dia lepas sapi, ini namanya pemacekan setelah beranak.
Ini maksudnya apa? Pemacitan Maksudnya bisa dapat dikawinkan setelah dia melahirkan. Oh, berarti tidak menunggu lama sampai masa Tidak menunggu penyapian. harus disapi. Iya, benar. Berarti langsung dipacek. Iya, dikawinkan. Ada pemacek. Kembali. Iya, dikawinkan kembali sehingga kurang lebih 2 bulan itu ada istilah ovulasi uterus. Ovulasi uterus. Perbaikan organ-organ reproduksi untuk pulih kembali kurang lebih membutuhkan 2 bulan. Setelah itu biar sambil menyusui dikawinkan lagi. Maksimal ini kan kita kembali pada 4 Oktober ya. 4 Oktober hari ini. Ya. Artinya di sepanjang masa ini masa pemacekan silakan sapi itu bisa dikawinkan. Dan kita perkirakan simulasikan bahwa 4 Oktober lagi maksimal dia sudah kawin. Bulan Juli lagi lahir. Kemudian kita uji kebuntingan dulu ya. Uji kebuntingan, terus pastikan ya. Lahir. Jadi di situ ya rahasianya. Kita tidak perlu menunggu sampai masa penyapihan dulu, tapi di 2 bulan berikutnya langsung dipacek ya. Iya, dikawinkan. Jadi kalau kita hitung-hitung secara matematika ya, 9 bulan contohnya dia bunting. Dia bunting berarti ada free 3 bulan. 3 bulan itu yang dipakai untuk kawin kembali. Tapi diharapkan perkawinan kembali, pemacekan setelah beranak itu setelah siklus estrus kedua. Artinya di atas 21 hari. Artinya kurang lebih 2 bulan, bulan ketiga sudah bisa dikawinkan. Sehingga siklus ini. Nah, Bu Fitri ini kan juga yang mau dibilang untuk manusia the same. Artinya sama, ya hampir-hampir sama. Karena manusia juga bunting ya. Jangan boleh bunting. Hamil. Ya kurang lebih 9 bulan. Jadi untuk dengan sapi hampir sama lah. Nah, kita bisa simulasikan ini atau kita bisa rubah. Misalkan kita mau sapinya melahirkan di bulan apa, tinggal kita putar. Ya, misalkan pas pendaftaran sekolah. Juni ya. Iya, Juni. Misalkan kita mau lahir 10 Juni. Kayak saya lahir 10 Juni. Pak Menik lahir 10 Juni. Iya, contoh iya. Nah, kayak 10 Juni berarti waktu itu harus dikawinkan terjadi pada September ya. Iya, kurang lebih 31 September. 31 Agustus atau September. 31 Agustus ya, 31 awal September. Jadi sederhana saja. Jadi kalau kita punya sapi mau berapa banyak ekor pun tinggal kita catat. Waktu perkawinan kita lihat jantannya sudah kawin berhasil. Kita cek, kita catat sehingga ada istilah HPL. HPL itu hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir itu yang di sini. Nah, di sini itu kan kita atur. Dan siklus reproduksi itu perlu kita catat juga. Kita catat bobot badan, bobot lahir anak, kemudian nanti dia harus dikawinkan lagi sehingga cross check minimal 1 tahun, 12 bulan itu sapi beranak. Nah, perlu, kali. Iya, perlu pencatatan. Nah, berarti selain dari kalender kawin juga peternak juga harus mencatat recording yang baik ya. Iya, perlu ada recording. Ada tabelnya. Ada tabel misalkan birahi kemudian dikawinkan, uji kembali lagi, kemudian setelah itu hari perkiraan lahir, setelah lahir kapan dikawinkan lagi. Nah, itu tinggal kita gunakan ini ya, kalender kawin ini ya. Kalender kawin. Kalau misalnya sobat baper pengen belajar ini bisa dong Pak Menik ya di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Ya. Saya punya soft copy. Kemudian kalau kita mau buat seperti ini pun juga bisa. Berarti informasi dan pelajaran-pelajaran yang kayak gini ini peternak bisa dapatkan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Bisa karena kita di balai juga kan punya induk, punya betina, punya pejantan, dan ternyata kurang lebih 1 tahun itu ternyata dia beranak. Dan ini sudah diterapkan di sini sudah diterapkan. Walaupun belum semua karena pakan ini kan berpengaruh. Benar. Iya, kalau pakannya bagus, sapinya ingin kawin terus. Ya, tapi kalau pakannya kurang kadang-kadang ya itu. Tapi rata-rata khusus sapi Bali ya, daya adaptasinya cukup tinggi. Walaupun pakannya kualitas jelek, tapi tetap siklus reproduksi tetap berjalan. Oke Pak Menik, terima kasih buat informasinya. Tapi sebelum kita menutup akhir dari bincang-bincang kita ini, saya ingin Pak Menik untuk memberikan motivasi sekaligus kesimpulan dari podcast kita hari ini. Iya, baik. Jadi kawan baper, gunakan kalender kawin. Gunakan kalender kawin ini sebagai alat peraga untuk mempermudah kita untuk pada akhirnya membuat sapi induk kita beranak setiap tahun. Setiap tahun pasti beranak. Dengan catatan perlu ada recording yang tepat supaya dibuktikan bahwa sapi induk yang kita miliki setiap tahun beranak. Nah, dengan setiap tahun beranak pasti keuntungannya juga semakin besar ya. Semakin besar. Jadi kita setiap tahun bisa jual. Entah mau jual bakalan atau nanti digemukkan dan lain sebagainya. Intinya sapi kita produktif. Iya, produktivitasnya juga baik atau juga tinggi. Demikian Bu Fitri, kiranya bisa bermanfaat bagi
Sobat kawan Baper, kawan ya. Baper dimanapun berada. Oke, terima kasih Pak Menix atas informasinya dan ilmunya buat kawan Baper seluruhnya. Demikian kawan Baper bincang-bincang kita bersama Pak Menix. Semoga bermanfaat bagi kawan Baper seluruhnya. Terima kasih, semoga informasi dan ilmunya juga bermanfaat bagi kawan Baper seluruhnya. Dan jangan lupa kawan Baper untuk like, komen, dan subscribe di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Media. Dan kawan Baper, mari terus ikuti Baper Podcast yang akan selalu memberikan dan mengangkat tema-tema yang menarik, terkini, dan menginspirasi melalui dengan tema pertanian dan peternakan. Sampai jumpa kawan Baper di podcast Baper berikutnya. Terima kasih.